kita akan membahas 5 peristiwa hidup setelah kematian. 5 peristiwa hidup setelah kematian. Dan semua tertuang dalam satu surat di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Jadi kita akan membahas 5 peristiwa hidup setelah kematian di dalam surah Al-Baqarah. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Ayat 55 sampai 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah terang-terangan. Maka datanglah halilintar menyambar kalian, dan engkau melihat halilintar itu. Kemudian halilintar itu membunuh semua orang. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, tetapi setelah itu kami bangkitkan kembali kalian setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bagaimana kisahnya? 2 ayat dalam surah Al-Baqarah 55 dan 56. Begini ikhwan, coba perhatikan, jangan ribut. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghukum Bani Israel gara-gara mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Jadi ada orang namanya Samiri, munafiknya Bani Israel, membuat patung anak sapi dari emas. Lah Samiri ini memiliki tanah bekas pijakan kaki kuda Jibril. Jadi ketika Samiri melihat Jibril sedang berjalan bersama Nabi Musa saat Fir'aun ditenggelamkan, maka Samiri melihat pijakan kaki kuda itu, kemudian bekas pijakannya, tanahnya diambil. Kemudian setelah itu, karena Samiri mengutip emas-emas yang dibuang Bani Israel, karena itu emas-emas harta rampasan dari orang-orangnya Fir'aun di Mesir, maka mereka buang karena tidak boleh dibawa. Tetapi oleh Samiri dikutip emas itu, kemudian dicetak jadi patung sapi dari emas. Setelah dicetak jadi patung sapi, tanah bekas pijakan kaki kuda Jibril itu disiramkan ke dalam patung anak sapi itu. Tiba-tiba bersuara, lahu khuar, dalam Quran disebutkan, tiba-tiba suara keluar dari patung anak sapi itu. Di mana suara sapi? Oh, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika itu Nabi Musa sedang meninggalkan Bani Israel selama 40 malam untuk mengambil Taurat. Tiba-tiba Samiri mengatakan kepada Bani Israel, lihat,
Musa nabi kalian cari Tuhan jauh sekali sampai harus ke Bukit Saina, padahal Tuhannya ada di sini, maksudnya patung anak sapi. Maka 70.000 Bani Israel murtad, menyembah patung anak sapi yang dirangkai Samiri dan meninggalkan agama tauhid. Maka sepulangnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari Bukit Saina dan membawa Taurat serta papan Taurat, melihat 70 Bani Israel murtad, maka Musa pun murka. Kemudian memanggil Harun saudaranya, kemudian memanggil Samiri, akhirnya mengusir Samiri, kemudian menghukum Bani Israel berdasarkan Taurat dengan cara sebagai hukumannya dan sebagai tobatnya karena mereka sudah murtad, maka mereka harus saling tusuk-tusukan satu dengan yang lainnya, saling bunuh-bunuhan dengan satu dengan yang lainnya, sama-sama pegang pisau. Begitu cara tobatnya. Tusuk sini, kamu tusuk saya tusuk kamu. Ya. Akhirnya 70.000 orang itu semua mati. Awalnya mereka nggak mau, karena tobatnya harus saling bunuh-membunuh. Awalnya mereka nggak mau. Karena mereka nggak mau, maka mereka diancam dengan bukit Tur yang diangkat di atas kepala mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Maka Allah angkat bukit Tur di atas kepala mereka. Mau tobat atau mau dibanting bukit Tur ini? Tobat mati, tak tobat mati. Ya kan? Kalau tak tobat, dihantam bukit Tur mati. Kemudian tobat disuruh tusuk-tusukan, mati juga. Jadi tobat nggak tobat, dua-duanya mati. Tetapi mati di atas tobat, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik dibandingkan mati kena azab. Akhirnya mereka pun memilih tusuk-tusukan satu dengan yang lainnya. Kemudian semua mati, sebanyak 70.000 Bani Israel mati semua. Ya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mulai menggembleng orang-orang yang tidak terlibat dalam pemurtatan Samiri. Kemudian Nabi Musa ingin membawa mereka supaya meyakinkan bahwa dia bisa bicara dengan Allah. Maka diajaklah beberapa orang pilihan menuju Bukit Tur Sina. Ada yang mengatakan 6 orang, ada yang mengatakan 12 orang, wallahu alam. Yang jelas khawasnya Nabi Musa, orang-orang pilihannya Nabi Musa, diajak oleh Musa biar mereka yakin bahwa dia bisa berbicara dengan Allah. Berangkatlah mereka. Di tengah jalan mereka enggak yakin dengan Nabi Musa. Subhanallah, padahal ini orang pilihan nih. Mereka enggak yakin dengan Nabi Musa, bahkan mengancam dan mengatakan, wa id kultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Mereka mengatakan, ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah Tuhanmu dengan kasat mata. Kata-kata lan nu'mina, kami tidak beriman, maksudnya tidak beriman kepada kenabianmu, atau tidak beriman bahwa engkau itu bisa bicara dengan Tuhanmu. Sampai kami bisa melihat Tuhanmu seperti apa, baru saya yakin. Itulah Bani Israel, su'ul adab, buruk akhlaknya kepada nabinya. Maka ketika mereka kemudian ngomong seperti itu saja, tiba-tiba karena ucapannya lancang, ikhwan, itu ucapan lancang sekali kepada nabinya, mengatakan kami tidak beriman kepadamu wahai Musa, sementara mereka sudah banyak diselamatkan oleh Allah lewat Nabi Musa, diberikan nikmat oleh Allah lewat Nabi Musa. Ujung-ujungnya kurang ajar dan mengatakan kami tidak beriman kepadamu wahai Musa sampai engkau tampakkan Tuhanmu seperti apa.
Karena mereka sudah lancang, apa yang terjadi? Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tangdurun. Datang halilintar menyambar orang-orang ini. Langsung seketika semua mati tersambar halilintar. Mati semuanya. Ya. Tetapi setelah itu Nabi Musa berdoa kembali kepada Allah agar dihidupkan kembali. Maka Allah katakan, "Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kembali kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Maka di sini terjadi qudratullah, kuasa Allah, orang mati bisa hidup lagi. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 73. Ada kisah yang disebut Baqaratu Bani Israel. Kisah Baqarah Bani Israel, sapi betina Bani Israel. Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqaratan, sapi betina. Qalu, mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa? Kau hendak main-main dengan kami wahai Musa? Maka Musa mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, kalau aku termasuk orang jahil. Ceritanya begini. Di zaman Bani Israel ada orang kaya, kaya sekali, dan baik hati, suka sedekah, suka nyumbang, sehingga dicintai oleh Bani Israel. Kalau sudah kaya, dermawan, baik hati, pasti disukai orang. Tapi kalau sudah kaya, kemudian pelit, kemudian kedekut, kemudian tidak bakhil gitu ya, kemudian sombong, dibenci orang biasanya. Lebih-lebih sudah miskin, kedekut lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang kaya Bani Israel, saking kayanya, baik hati, suka dermawan, suka nih Bani Israel sama orang ini. Masalahnya dia hidup tidak punya keturunan, maka dia mengambil anak saudaranya dijadikan anak angkatnya, ponaannya dijadikan anak angkatnya. Tapi ponaannya tak tahu diri. Dilihat pamannya kaya raya, kemudian dia sudah diangkat jadi anak angkatnya, terpikir nih, gimana caranya mengambil hartanya. Maka iblis masuk ke otaknya, begini, kalau kau ingin mengambil kekayaannya, bunuh pamanmu itu. Akhirnya malam-malam, gelap-gelap, kemudian dia pun beraksi dibunuh pamannya. Bani Israel tidak tahu. Setelah dibunuh pamannya, digendonglah jasadnya, kemudian dibawa kepada kabilah lain, diletakkan di depan rumah kabilah lain, supaya nanti dia dapat uang diatnya. Nanti orang nuduh kabilah itu yang bunuh. Kalau dalam hukum Islam, kalau bunuh dibalas bunuh, kalau tidak diat bayar unta, 100 ekor unta. Kan lumayan juga, sudah dapat warisan, dapat 100 ekor unta katanya. Serakah.